Hai, selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Pada kesempatan ini saya membawakan materi wawasan Wiyata Mandala. Saya Elizabeth Lensi SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kupang. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan, pandangan atau sikap mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala. Sekolah adalah lingkungan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Guru dan orang tua siswa saling bekerja sama untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya dan saling mendukung. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan untuk berkarya. Nah, anak-anakku sekalian, adapun fungsi sekolah, yaitu sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru sebagai pengelola pendidikan dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Bagaimana anak-anakku? Bisa paham? Kita lanjutkan. Adapun ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada guru, ada siswa, dan timbulnya kegiatan belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang utuh. Adapun prinsip sekolah. Nah, prinsip sekolah di sini yang pertama, sebagai lembaga yang memberikan bakal hidup. Sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau guru. Dan yang ketiga, sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Dan yang keempat, sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Yang kelima, sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. 6. Sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 7. Sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang kedelapan, sebagai bagian masyarakat belajar atau learning society. Nah, anak-anakku, ini kita lanjut dengan penggunaan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah, di sini anak-anak di lembaga sekolah ini atau di lingkungan sekolah, anak-anak tidak boleh merokok.
Yang kedua, dilarang menyebarkan aliran sesat dan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kalau ini pasti. Yang ketiga, dilarang melakukan propaganda politik atau kampanye. Yang keempat, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga suasana sekolah tidak kondusif. Nah, anak-anakku, bagaimana penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah? Nah, untuk menjadikan sekolah sesuai tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi warga sekolah untuk mencegah sedini mungkin kegiatan dan tindakan yang mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi saya berharap anak-anak kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menciptakan suatu masalah di sekolah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Nah, kalau yang ini kita biasanya ada ibadat bersama di sekolah, biasanya pada hari Sabtu. 7. Pengembangan logika para siswa. Anak-anak harus rajin belajar, bisa menulis, gemar membaca atau rajin membaca apa saja informasi atau penemu dari para ahli. Dan yang kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekskul dan pengembangan diri. Nanti kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 12 yang wajib adalah pramuka. Sedangkan yang lain-lain adalah ekskul yang lain, misalnya drum band, seni suara, seni tari, itu nanti adalah pilihan. Ada lomba futsal, ada futsal, dan ada pengembangan diri yang lain. Dan yang terakhir ke-9, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Ya. Adapun tugas atau wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Dan di sekolah kita ada jaksa masuk sekolah, dan bisa dari kepolisian bisa masuk, bisa ke sekolah kita, dan sudah ada kerjasama yang baik selama ini. Yang kedua, menertibkan lingkungan sekolah baik sarana prasarana maupun peraturan atau tata tertib atau tata upacara di hari-hari besar keagamaan atau hari besar nasional. Yang keempat, mengadakan pertemuan rutin dan insidentil secara intern sekolah. Kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan komite. Dan yang keempat, menyelenggarakan kegiatan menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ini anak-anakku sekalian, ini nanti sesuai dengan minat dan bakat kalian bisa memilih untuk mencari kegiatan-kegiatan yang seperti sudah disampaikan.
Adapun mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif. Ya, anak-anakku, kita saling memelihara sekolah, ya, dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan. Di sini kita satu keluarga besar anak-anakku, keluarga besar SMP Negeri 12. Maka kita saling menjaga. Kita harus wajib untuk memelihara sekolah kita. Ya, sekolah kita memang rindang dan banyak daun, maka kita harus membersihkannya. Itu kalau ada tatap muka. Tetapi ke depan ini karena daring, maka anak-anakku pasti belajar di rumah. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Kita ada kerjasama dengan pihak di sekitar sekolah kita, masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol atau razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, anak-anak tidak perlu atau tidak boleh bawa hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, kaset-kaset atau video yang berbau atau yang tidak boleh atau tidak diizinkan, video porno, itu tidak boleh anak-anakku sekalian. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekskul yang lain. Yang berikut, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Di sini atau di sekolah kita di SMP Negeri 12 ada pensi dan itu dijalankan oleh atau dikoordinasi oleh bagian OSIS. Yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Ya. Adapun tahap represif. Ya, tahap represif di sini anak-anakku, yang pertama, mendamaikan para pihak yang berselisih. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan atau ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menyelesaikan kasus yang timbul secara hukum. Jika ada kasus yang timbul, itu pertama pasti masalah itu kita bahas di sekolah. Kalau memang itu sudah terlalu ini, nanti bagian hukum yang pihak hukum yang bisa menyelesaikannya. Yang keempat, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ya, misalnya seperti penyuluhan narkoba itu di sekolah, atau ada pihak dari keagamaan bisa datang ke sekolah, bisa ibadat bersama. Yang berikut, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ya, jika ada yang melanggar ketertiban atau tata tertib, maka diberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Itu saja anak-anakku sekalian. Jika ada kesulitan, nanti bisa kita hubung via telepon dari kepala sekolah, dan kalau memang ini bisa WA ke saya. Dan saya berharap yang paling penting anak-anakku sekalian, anak-anak sehat, salam sehat. Dan kepada orang tua yang mendampingi anak-anakku selama masa MLS ini, orang tua bisa membantu anak-anak sehingga bisa melaksanakan seluruh kegiatan yang diinginkan. Terima kasih. Salam. Selamat pagi.